Jumpa kembali, mudah-mudahan silaturahim ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Yang insya Allah pulang dari majelis yang sangat mulia ini kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua selalu berharap mudah-mudahan kelak ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar kita berjumpa dengan beliau. Dan Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya, dan insya Allah syafaatnya akan mengalir untuk kita semua sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sering dibahas di setiap kajian-kajian, hampir di setiap majelis ta'lim di masjid maupun di musala, yaitu tentang ibadah sehari-hari yang kita kerjakan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ibadah di dalam Islam itu sendiri, kita mengenal ada dua macam bentuk ibadah. Apa saja dua ibadah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, kita mengenal istilah ibadah yang kita sebut dengan ibadah mahdhah. Dan yang kedua, ada istilah ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ini sering kita dengar, dan saya yakin mungkin di antara kita semua sudah tidak familiar dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Lalu pertanyaan yang paling mendasar adalah, apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang bersifat khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena perintahnya, anjurannya, waktunya itu sudah jelas aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Aturannya begitu jelas. Kenapa ibadah ini dikatakan khusus? Karena perintah dan aturannya sangat jelas. Lalu apa saja ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah ini yang aturannya sangat jelas? Seperti yang kita lakukan di pagi hari ini, sholat, puasa, zakat, termasuk ibadah haji. Sholat ini aturannya jelas, perintahnya jelas. 5 waktu dalam satu hari, apa saja yang kita baca, kapan waktunya itu jelas. Termasuk ibadah puasa, aturannya jelas. Apa yang harus kita larang dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Waktunya pun kapan Allah tetapkan. Zakat juga demikian, berapa nisabnya, kapan waktu kita berzakat, dengan siapa kita berzakat dan siapa mustahiknya. Itu jelas. Apalagi ibadah haji. Aturan perintahnya, anjurannya, waktunya itu sangatlah jelas. Dan ini kenapa disebut dengan ibadah mahdhah? Karena sifatnya khusus, atau yang kita sering sebut dengan istilah ibadah hablum minallah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah ibadah yang bersifat ghairu mahdhah. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Kebalikannya Pak. Kalau tadi ibadah mahdhah adalah ibadah yang bersifat khusus, sementara ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang bersifat umum. Lawannya khusus apa Pak? Umum. Nah, ini kebalikannya pula, aturannya pun tidak mengikat. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Adalah ibadah yang sifatnya hablum minan nas, atau tidak hanya sekedar hablum minan nas, bahkan kita beribadah bukan hanya sekedar sesama manusia, bahkan terhadap sesama makhluk, itu ibadah disebut ibadah ghairu mahdhah. Kita berbuat baik kepada sesama manusia, kapan waktunya itu tidak ditetapkan. Kalau mau kita membantu orang lain, nggak harus nunggu bulan-bulan tertentu. Kapan kita ada rezeki, kapan kita punya waktu luang, itu kita bisa membantu orang lain dengan tenaga, pikiran, bahkan materi yang kita miliki. Lalu yang akan menjadi bahasan kita di pagi hari ini, apa saja amalan yang dicintai oleh Allah, baik yang menyangkut ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Tentunya tadi dalam ibadah yang saya sebutkan termasuk dalam kategori rukun Islam, ibadah sholat, puasa, zakat, haji, itu semua adalah ibadah yang dicintai oleh Allah.
Namun di antara 4 ibadah ini mengerucut kepada satu amalan ibadah yang paling Allah cintai. Bahkan ini yang akan menentukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadah ini yang akan menentukan potensi dan kualitas dari ibadah yang lain. Kira-kira apa Pak ibadah ini? Apa Pak? Ibadah yang paling Allah cintai di antara tadi zakat, sholat, puasa, haji, apa yang paling Allah cintai? Apa Pak? Nggak usah malu-malu, keluarin aja suaranya. Apa kira-kira? Sholat itu ibadah yang tidak bisa sama sekali ada toleransinya. Ibadah yang lain itu masih ada toleransinya Pak. Zakat perintahnya memang wajib, tapi dengan kondisi situasi tertentu kita masih boleh meninggalkan. Puasa juga wajib, tapi kondisi tertentu kita masih boleh meninggalkan. Contoh ibadah puasa untuk orang-orang tertentu bisa gugur syarat dan kewajibannya. Siapa itu? Orang yang sudah tua renta atau orang yang dalam keadaan sakit keras, itu gugur kewajibannya Pak untuk berpuasa. Bahkan jatuh ibadah puasanya di saat dia mendapatkan 2 unsur tadi jadi makruh. Sudah tahu dia dalam keadaan sakit keras, memaksakan diri untuk berpuasa, itu makruh namanya. Kenapa makruh? Karena Allah sudah memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Allah paling benci ketika ada orang diberikan rukhsah keringanan, dia tidak mau pakai keringanan dari Allah, malah memaksakan diri untuk beribadah. Artinya ibadah puasa walaupun perintahnya wajib, kalau ada uzur syar'inya masih boleh kita tinggalkan. Zakat juga demikian. Untuk orang-orang tertentu walaupun perintah anjurannya itu wajib masih boleh kita tinggalkan. Contohnya siapa? Fakir miskin. Buru-buru buat zakat, buat makan sehari-hari saja mereka sudah susah. Orang yang seperti ini itu gugur syarat kewajibannya untuk melaksanakan zakat. Malah yang ada sebaliknya, orang yang seperti ini malah yang kita zakati. Artinya perintahnya walaupun wajib, namun untuk orang-orang tertentu jika ada unsur syar'inya masih boleh ditinggalkan. Apalagi ibadah haji. Haji ini yang paling berat Pak. Karena apa? Biayanya besar, bahkan butuh tenaga yang ekstra. Maka kenapa ibadah haji itu syaratnya 2? Yang pertama mampu secara materi, dan yang kedua mampu secara fisik. Ini nggak bisa dipisahkan. Orang yang hanya mampu secara materi tapi fisiknya nggak mampu, gugur syaratnya. Atau mampu secara fisik tapi tidak mampu secara materi, juga gugur kewajibannya. Jadi harus memenuhi 2 ini. Allah menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diperuntukkan ibadah haji ini hanya untuk orang yang mampu. Rasulullah menyampaikan secara spesifik mampu secara materi dan mampu secara fisik. Tapi tidak dengan ibadah sholat Pak. Sholat itu tidak ada sama sekali toleransinya. Artinya toleransi untuk ditinggalkan, seperti ibadah-ibadah yang tadi saya sebutkan. Puasa boleh ditinggalin, zakat boleh ditinggalkan kalau ada usulnya. Tapi kalau ibadah sholat sama sekali nggak boleh kita tinggalkan. Contoh misalkan Ustaz, saya lagi sakit, lagi terbaring di rumah sakit, saya mau istirahat dulu sholat, boleh apa enggak Pak kira-kira? Nggak boleh. Tetap harus wajib sholat. Lalu bagaimana cara sholatnya kalau sudah nggak sanggup lagi seperti orang yang pada umumnya normal untuk melaksanakan ibadah sholat? Tetap Allah memberikan keringanan. Keringanan Allah ini tidak menutup kemungkinan untuk terus melakukan ibadah sholat, tapi tidak untuk meninggalkan sholat. Tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Nggak sanggup berdiri, silahkan sholat dengan cara duduk. Ustaz, saya nggak sanggup lagi nih sholat dengan duduk. Kondisi saya saja sudah susah untuk bangun dari tempat tidur. Apakah saya boleh untuk tidak melaksanakan ibadah sholat? Boleh apa nggak kira-kira? Nggak boleh, masih tetap harus
wajib sholat. Lalu bagaimana cara sholatnya orang yang model begini? Berdiri nggak bisa, duduk udah nggak bisa, duduk kayak bapak-bapak gini udah nggak bisa nih. Kira-kira apa masih wajib sholat? Wajib. Bagaimana sholatnya? Berbaring. Tuh Allah masih kasih keringanan. Yang menjadi pertanyaan, kalau berbaring saja kita sudah nggak sanggup, apa kira-kira masih wajib sholat? Wajib sholat nggak Pak? Wajib. Wajib. Gimana sholatnya? Pernah nggak Bapak mengalami kondisi situasi seperti ini? Nggak bisa ngapa-ngapain, berbaring aja kita udah susahnya luar biasa, masya Allah, harus dibantu pakai bantal segala macam. Orang yang seperti ini udah susah ngapa-ngapain. Kira-kira hukum sholat itu masih wajib nggak untuk orang yang seperti ini? Wajib ternyata, masya Allah, saking pentingnya ibadah sholat. Lalu kalau nggak sanggup lagi dengan cara berbaring, harus sholat bagaimana? Islam menganjurkan, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan cara isyarah mata kita. Isyarah mata kita. Selain kita masih bisa melek tuh, sholat pakai isyarah mata, tengok kanan, kiri, atas, bawah, pakai isyarah. Sampai sebegitunya sholat itu nggak boleh sama sekali ditinggalkan. Dalam kondisi parah sakit sekalipun nggak boleh kita tinggalkan. Kalau tadi puasa kita sakit boleh kita tinggalkan, tapi sholat nggak boleh ditinggalkan. Itu yang membedakan antara ibadah sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau nggak sanggup lagi dengan isyarah mata, ayo, masih wajib sholat nggak kira-kira? Wajib nggak? Masih wajib lagi? Gimana sholatnya? Wah, luar biasa. Sholat dengan hati. Selagi masih ada ruh di dalam diri kita, maka tetap wajib untuk syaratnya kita melaksanakan ibadah sholat. Makanya dalam ilmu fikih dikatakan madamal aqluhu sabitan. Tolak ukur dalam melaksanakan ibadah sholat itu bukan fisik tapi akal. Sekali lagi, madamal aqluhu sabitan. Tolak ukur dalam melaksanakan ibadah sholat itu bukan fisik kita tapi akal sehat kita. Separah apapun fisik kita sakitnya, selagi akalnya masih sehat, wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan sebaliknya, sesehat apapun badannya, lari-lari mengelilingin Senayan 20 putaran masih kuat, tapi akalnya udah gak sehat Pak, alias orang gila, itu gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Makannya doyan, minumnya doyan, tapi akalnya udah gak normal lagi. Orang gila wajib sholat apa enggak? Enggak wajib. Ini yang menggugurkan perintah sholat tidak lain adalah orang yang sudah hilang kewarasan, alias orang gila. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang doyan makan, fisiknya masih sehat, tapi nggak sholat, berarti orang. Kalau ada teman kita badannya sehat, tapi diajak sholat jamaah nggak pernah mau, nggak sholat di masjid, sholat di rumah pun juga enggak, berarti gila tuh kalau hukum Islam begitu. Yang nggak sholat itu siapa Pak? Orang gila. Berarti kalau ada orang yang fisiknya sehat tapi nggak mau sholat berarti gila. Benar apa benar? Udah ngambil kesimpulannya begitu kalau Islam. Nah kalau misalkan satu masjid ini dikasih tahu tentang materi sholat, masih ada yang nggak sholat, berarti gila jamaah. Ustadznya nyampein materi sholat, tapi ustadznya nggak sholat, berarti ustadznya gila juga sama. Makanya luar biasa Pak, ibadah sholat itu sama sekali nggak boleh kita tinggalkan. Nah yang terakhir, ketika kita sudah tidak sanggup lagi sholat dengan hati kita, pakai kolbu doang sholatnya kita Pak, tapi dengan hati sudah nggak sanggup lagi sholat, coba tolong dijawab, masih wajib sholat apa enggak? Ayo Pak, masih wajib sholat apa enggak kira-kira? Sholat nggak Bu? Udah nggak wajib sholat lagi. Orang yang kayak gini sudah nggak wajib lagi melaksanakan ibadah sholat, yang ada kita sholatin bareng-bareng. Karena apa? Kalau sholat dengan hati saja sudah tidak sanggup,
berarti sudah tidak ada nyawa atau rohnya. Yang ada malah kita kumpulin jamaah bareng-bareng, kita sholatin rame-rame. Ini kayak tadi semalam ada kabar ketika kita lagi merayakan perlombaan di perumahan saya, ramai luar biasa. Tiba-tiba dapat kabar salah satu jamaah kita di masjid perumahan meninggal dunia semalam. Tadi jam keluarganya telepon saya minta tolong selepas dari kajian ini pagi-pagi ini mau disolatkan karena mau dibawa ke kampung halaman. Nah itulah yang menjadi renungan untuk kita semua. Padahal selama ini kita rajin melaksanakan ibadah sholat, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat gantian kita yang disolatkan oleh orang lain. Maka ketika ruh sudah lepas dari jasad kita, barulah perintah sholat itu sudah tidak lagi wajib untuk kita semua, karena kita sudah terpisah dengan alam dunia, kita masuk di alam barzah. Itu yang membedakan ibadah sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, apa yang membedakan ibadah sholat dengan ibadah yang lainnya? Ibadah sholat ini perintahnya langsung Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, dipanggil Rasulullah menghadap Allah. Kalau ibadah yang lain enggak. Ibadah yang lain itu cukup melalui wahyu, perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat dan umatnya sampai kepada kita semua. Tapi perhatikan ibadah sholat ini, saking pentingnya ibadah sholat sampai-sampai Allah manggil langsung Nabi untuk menghadap Allah di arasnya Allah, bertemu di singgasananya Allah. Pertanyaan saya, perintah yang langsung datangnya dari atasan kita dengan perintah yang datang melalui utusannya, kira-kira lebih penting mana Pak? Contoh kita jadi karyawan di satu kantor, kita dapat perintah. Perintahnya misalkan langsung dipanggil sama direkturnya, dapat perintah untuk melaksanakan tugas kantor. Satu lagi perintahnya cuma melalui sekretarisnya. Kira-kira menurut saya tingkat urgensinya itu lebih yang mana yang kita dahulukan? Yang langsung direktur manggil kita. Itu berarti yang harus kita laksanakan terlebih dahulu. Salat pun juga demikian. Perintahnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rasulullah Mi'raj menghadap Allah. Walaupun perintah puasa dan perintah salat itu pertama kali muncul bukan 5 waktuan. Bayangin, sholat pertama kali diturunkan oleh Allah, perintahnya itu bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Saya mau tanya Bapak-bapak, kalau anjuran perintah sholat ini sampai kepada kita saat ini tidak 5 waktu, 50 waktu, Bapak satu Bapak nggak? Boro-boro 50 waktu Pak, ya Allah, 5 waktu aja ujiannya udah berat banget. Hal ini alhamdulillah disadari oleh Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu punya peran, punya jasa besar untuk kita Pak. Punya jasa besar. Apa jasa besarnya Nabi Musa? Karena Nabi Musa lah akhirnya sholat itu dapat kortingan dari Allah. Nabi Muhammad itu makhluk Allah yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Saking luar biasanya Nabi Muhammad itu sampai-sampai nggak mau membantah Allah. Beda dengan Nabi Musa. Makanya salah satu Nabi yang paling ngeyel itu Nabi Musa. Saking kerasnya Nabi Musa itu yang menyampaikan bukan saya tapi Allah sendiri di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa ngotot pengen minta bertemu dengan Allah, apa kata Allah? Kamu nggak akan sanggup Musa, lihat aku. Ketika beliau selesai mendapatkan mendapatkan perintah dalam kitab Taurat, perintah dari Allah, kemudian beliau pengen mohon kepada Allah, ya Allah, aku pengen melihat wajah muliamu, keagungan wajahmu ya Allah. Allah menyampaikan, kau nggak akan sanggup wahai Musa, dan kau bisa binasa kalau memandang wajahmu, belum waktunya dan kau tidak akan sanggup.
Dengan ngeyelnya Nabi Musa mengatakan, lebih baik aku binasa ya Allah, lebih baik aku mati nggak apa-apa, tapi aku bisa memandang wajah-Mu. Akhirnya Allah hanya memberikan satu isyarat, lihatlah gunung-gunung di sekitarmu itu wahai Musa, akan aku tampakkan nurku di hadapan mereka. Aku nggak akan langsung tunjukkan wajahku Musa, nurnya Allah. Seandainya gunung itu masih ada berdiri kokoh di sekelilingmu, maka engkau akan sanggup bisa melihat wajahku. Diuji coba dulu cahayanya Allah, nurnya Allah. Allah hanya dikasih lihat kepada gunung-gunung yang ada sekeliling itu hanya satu titik nurnya Allah. Apa yang terjadi Tuhan? Hancur luluh lantas semua bukit gunung yang ada di sekelilingnya Nabi Musa sampai menghimpit jasadnya Nabi Musa. Badannya Nabi Musa sampai dihimpit oleh reruntuhan bukit-bukit yang ada di sekeliling. Saking luar biasa dahsyatnya nurnya Allah. Berarti engkau nggak sanggup wahai Musa. Pingsan Nabi Musa ini. Dan itu Allah sendiri yang menyampaikan, ngeyel Nabi Musa itu. Tapi ngeyelnya itu karena kebaikan, saking pengen melihat Allah. Bahkan Nabi Musa itu salah satu nabi yang dikenal karakternya paling keras di antara nabi-nabi yang lain. Nggak tanggung-tanggung. Malaikat Israel pernah ditampol sama Nabi Musa sampai copot matanya malaikat Israel. Bayangin malaikat digampar sama Nabi Musa, copot matanya. Gara-gara apa? Gara-gara mau cabut nyawanya Nabi Musa. Gara-gara saat itu malaikat Israel menyerupai manusia, pengen nyambut nyawanya. Siapa kamu mau nyambut nyawanya? Tampar, copot matanya. Ngadu sama Allah, ya Allah ini bagaimana ini hamba ini mau dicabut nyawanya, malah saya dianiaya sama Nabi Musa. Baru kemudian sampaikan salamku kepada Musa, kalau dia rindu kepada aku, maka ikutilah perintah dariku untuk menghadap aku, artinya menghadapi kematian. Baru kemudian mau Nabi Musa dicabut nyawanya. Bukan hanya itu Pak, Nabi Musa itu berdakwah bareng dengan kakaknya Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu rata-rata mereka berdakwah itu satu zaman, cuma beda kafilah, beda tempat dakwahnya. Nabi Musa di negeri ini, Nabi Harun di negeri ini, Nabi Yahya di negeri ini, Nabi yang lainnya juga jadi rata-rata semua Nabi, 25 Nabi yang diutus oleh Allah, bahkan 124.000 Nabi itu rata-rata banyak yang ditugaskan oleh Allah itu satu zaman kehidupannya. Tapi kalau Rasulullah beda jauh 400 tahun baru kemudian dari Nabi Isa ke Rasulullah SAW. Kurang lebih hampir 400 sampai 500 tahun baru kemudian Rasulullah diutus. Nabi Harun itu pernah menjadi korbannya Nabi Musa. Diapain Nabi Harun Pak? Nabi Harun itu kan Allah, ini aja jenggotnya itu kan panjang Nabi Harun. Itu pernah ditarik jenggotnya sama Nabi Musa gara-gara suruh jagain umatnya ketika Nabi Musa ini mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya tentang 10 perintah yang ada di dalam kitab Taurat. Baru ditinggal sebentar, begitu balik lagi ternyata umatnya Nabi Musa udah sesat lagi, keluar dari Islam, malah nyembah patung gara-gara disesatkan oleh Samiri, makhluk yang bernama Samiri yang kalau kita ceritakan asal muasalnya Samiri itu adalah Dajjal yang pernah hidup juga di zaman Nabi Musa, bahkan pernah hidup juga di zaman Nabi Isa. Hampir di setiap Nabi Dajjal itu pernah reinkarnasi. Di zaman Nabi Isa Dajjal itu menyerupai siapa? Yudas Iskariot. Di zaman Nabi Musa Dajjal itu menyerupai Samiri yang menyesatkan umatnya. Makanya Nabi Musa sadar ini nggak bisa dibunuh orang ini, hanya diusir oleh Nabi Musa. Hanya Nabi Isa di akhir zaman nanti yang bisa membunuh Nabi Dajjal laknatullah. Disuruh jagain umatnya saat itu Nabi Harun. Namun yang terjadi malah justru umatnya disesatkan oleh Samiri. Marah luar biasa Nabi Musa.
ditarik jenggotnya Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini beda karakter sama Nabi Musa. Nabi Harun itu orangnya lemah lembut, Pak. Makanya nggak bisa kalau berdakwah dengan Bani Israel. Bani Israel itu diutus Nabi yang keras karakternya, Nabi Musa, karena umatnya keras juga karakternya. Tapi Nabi Harun itu sebagai penasehatnya Nabi Musa yang menyampaikan melalui lisan. Karena Nabi Musa itu punya keterbatasan dalam berkata. Nabi Musa itu cadel. Makanya kadang-kadang ketika menyampaikan perintah-perintah Allah yang lebih fasih itu Nabi Harun. Makanya itu permintaan dari Musa alaihi salatu wassalam agar supaya Allah pun mengangkat Nabi Harun menjadi nabi untuk memuluskan dakwah Nabi Musa kepada Bani Israel. Itu cikal bakalnya pertama. Itu masih saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Apa jasa Nabi Musa terhadap kita? Tadi yang saya sampaikan, turunnya perintah sholat itu yang menyebabkan Allah memberikan amnesti keringanan. Tidak jadi Allah memberikan perintah 50 waktu itu karena jasanya Nabi Musa. Nabi Muhammad nggak mau menolak perintah Allah. Walaupun sadar kayaknya umatnya nggak akan sanggup. Nabi Muhammad itu punya karakter sami'na wa ata'na. Ketika Allah memberikan perintah ini langsung saja dijalankan oleh Nabi Muhammad. Tapi saat itu Rasulullah tidak sadar umatnya ini sanggup apa enggak kira-kira melakukan ini. Main bawa aja tuh perintah 50 waktu. Beruntung di langit yang ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini dengan keponya bertanya, "Ya Muhammad, ma amara rabbuka ada umat?" Apa yang Allah perintahkan untuk umat? Ini tahu nih Nabi Muhammad mau menghadap Allah. Lalu kemudian setelah bertemu dengan Allah, pengen tahu apa yang Allah perintahkan untuk umatmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan polosnya Nabi Muhammad menjawab, "Khamsina shalat." Allah memerintahkan kepadaku dan umatku 50 waktu sholat dalam satu hari. Tanpa berpikir panjang, Nabi Musa dengan tegasnya menyampaikan, "Irji' ala rabbuka ya Muhammad." Kembali kepada Allah, jangan 50 waktu. Hakul yakin, aku yakin umatku gak akan sanggup. Umatku saja yang badannya kuat-kuat. Sholat saja itu susah mereka melaksanakan ibadah sholat yang banyak jumlahnya. Apalagi umatku yang kecil-kecil, yang lemah fisiknya, umurnya juga nggak panjang, sholat 50 waktu, saya yakin nggak akan sanggup. Minta keringanan kepada Allah, kembali kepada Allah. Bingung Rasulullah saat itu, dipikir-pikir benar juga, ngadep lagi kepada Allah, minta keringanan, turun 40 waktu, dikorting 10 waktu. Ketemu lagi Nabi Musa, bagaimana Muhammad? Sudah Nabi Musa, berapa kortingan dari Allah? 10. Tinggal 40 waktu, gak sanggup Muhammad. Minta lagi kepada Allah. Bayangin Pak, kalau perintah sholat itu akhirnya nyampe ke kita 50 waktu. Itu kalau dipukul rata, berarti per 5 menit kita sholat. Kurang lebih sekitar per 5 sampai 7 menit kita sholat. Sanggup Bapak? Bapak baru mau nyendok makan, baru mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak jadi makan. Sholat lagi. Mau berangkat kerja baru pakai kaos kaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak jadi. Berangkat sholat lagi. Bapak ngumpul malam-malam sama istri mau bikin anak. Baru mau megang istri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaris kita nggak bisa beraktivitas sama sekali. Kalau 50 waktu itu terjadi di zaman kita melakukan perintah dari Allah, dan hakul yakin akan banyak yang meninggalkan sholat. Akhirnya turun 40 waktu. Kurang Muhammad, jangan 40 waktu. Minta lagi sama Allah 30 waktu. Kurang Muhammad, jangan 30 waktu. Bolak-balik Rasulullah minta keringanan kepada Allah sampai akhirnya turunlah perintah 5 waktu. Apa kemudian Nabi Musa diam Pak? Diam nggak Nabi Musa? Irji' ala rabbuka ya Muhammad, jangan 5 waktu, minta lagi keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu masih banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu.
ngadep lagi sama Allah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, aku malu wahai Musa, bolak-balik minta keringanan kepada Allah, padahal rahmat Allah itu begitu besar untuk umatku. Lalu kemudian disitulah Allah berfirman menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, aku berikan perintah sholat untuk engkau dan umatmu enggak banyak, hanya 5 waktu dalam satu hari. Namun demi rahmatku, kata Allah, ketika umatmu melakukan perintah sholat dariku, satu waktu mereka mengerjakan sholat, maka akan aku berikan pahala sebagaimana mereka melaksanakan sholat 10 waktu. 2 waktu berarti 20 waktu. Dan kalau 5 waktu mengerjakan sholat, berarti asal muasalnya sama, Pak. Sama pahalanya sebagaimana kita melaksanakan sholat 50 waktu. Tapi di korting perintah apa? Sholatnya 35 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu luar biasa, Pak, rahmat Allah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi lain. Turunlah kepada kita perintah sholat jadi tinggal 5 waktu. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang menjadi kekhawatiran Nabi Musa terjadi gak di zaman kita? Jangan 5 waktu Muhammad, minta lagi keringanan kepada Allah. Jangan 5 waktu kalau bisa. Aku yakin umatmu masih banyak yang meninggalkan. Kekhawatiran Nabi Musa terjadi gak? Jawab dengan jujur, kekhawatiran Nabi Musa terjadi gak? Terjadi. Banyak saudara-saudara kita yang mengaku Islam, tapi Islamnya cuma identitas doang. Ada yang zuhurnya ketangkep, asalnya kelepas. Ada yang maghribnya kena, isanya meleset. Ada yang subuhnya kena, zuhurnya meleset. Begitu terus terjadi. Ternyata yang menjadi kekhawatiran Nabi Musa beneran terjadi. Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Sampai dibikinin nyanyi karena itu udah menjadi kodrat di rodatnya kita. Sering kadang-kadang kelupaan. Makanya kenapa Imam Ghazali sampai menyampaikan as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Saking pentingnya ibadah sholat itu sampai diisyaratkan kepala manusia itu ya sholat. Benar nggak, Pak? Orang nggak punya tangan tapi masih punya kepala, masih dikategorikan manusia atau bukan? Manusia. Banyak kita yang lihat seperti itu, manusia yang nggak punya tangan, cacat, nggak punya tangan, tapi masih punya kepala, masih hidup. Ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi masih punya kepala, masih dikatakan dia manusia. Coba Bapak nih, pulang dari sini, nanti pas begitu di rumah mau sarapan pagi, ada yang ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintunya, kaget Bapak, ternyata tamu yang ada di hadapan Bapak nggak punya tangan, nggak punya kaki, buntung dua-duanya. Kira-kira itu tamu suruh masuk kan? Masuklah, suruh masuk. Kasihan kita malah yang ada lihat, ya Allah ada orang cacat datang ke rumah kita. Yang ada kalau kita ada makanan kita kasih makan, pulangnya kalau ada rezeki kita ongkosin. Bener nggak, Pak? Iba kita lihat ada orang cacat datang ke rumah kita. Coba seandainya Bapak nanti malam tertidur pulas di rumahnya sama istri, tiba-tiba jam 2 pagi ada yang ketuk rumah Bapak. Assalamualaikum. Ucap-ucap mata siapa itu yang ngetok pintu jam segini. Akhirnya sambil ngantuk-ngantuk, ucap-ucap mata, buka pintu bareng sama istri saking takutnya. Udah jam 2 pagi, siapa yang namun jam segitu? Dibuka pintunya, ternyata tamu yang ada di hadapan Bapak, tangannya lengkap, kakinya lengkap, kepalanya hilang. Kira-kira Bapak suruh masuk gak tuh tamu? Suruh masuk gak? Suruh masuk gak kira-kira? Loh kok enggak disuruh masuk, kenapa? Tadi yang gak ada tangannya disuruh masuk, yang gak ada kakinya bahkan buntung, tangan gak ada, kaki gak ada, masih Bapak suruh masuk. Kenapa cuma
Itulah gambaran as-salatu ra'sul ibadah. Karena itu sudah bukan lagi manusia, melainkan itu demit setan berarti. Udah nggak ada kepalanya kok masih gentayangan, masih jalan ke mana-mana, berarti itu udah bukan manusia. Cuma jin doang yang melakukan seperti itu alias setan. Itulah gambaran Imam Ghazali, orang yang ahli sedekah, orang yang ahli sholat, rajin puasanya, rajin zakatnya, umrohnya tiap bulan dia berangkat, tapi sholat gak pernah dia kerjakan. Kata Imam Ghazali, bagikan jasad tanpa kepala. Dan puncaknya kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Amalan yang pertama kali nanti akan dihisab di hadapan Allah. Allah nggak nanya, Pak, berapa sedekahmu yang pernah kau keluarkan di Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas lagi bangun masjid, mau ditingkat, butuh biaya, kita punya dana ratusan juta kita keluarkan. Itu nggak Allah tanya nanti di akhirat. Pertama kali bukan itu yang Allah tanya. Itu nanti akan Allah tanya setelah sholat kita nggak sempurna. Ditanya ibadah-ibadah yang lain untuk menopang kesempurnaan sholat kita. Akhirnya ditanyain lagi ibadah yang lain. Tapi kalau sholat kita sudah baik, maka Allah nggak perlu nanya ibadah yang lain, karena dipastikan amalan kebaikan yang lain pun akan sempurna seiring dengan sempurnanya ibadah sholat kita. Maka barometer ibadah yang lain itu adalah sholat. Kalau pengen baik sholat, kalau pengen baik ibadah yang lainnya, maka benahi sholat kita. Kenapa jaminan dari Allah dalam Al-Quran mengatakan as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yakin kalau sholatnya baik, perbuatan maksiat, keji, munkar itu nggak akan dilakukan, dan akan cenderung melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka sedekah pasti akan dengan mudah dia lakukan, zakat akan mudah dia kerjakan, kalau ada rezeki dia akan berangkat haji. Kalau sholatnya sempurna, maka ibadah yang lain pun akan ikut sempurna. Makanya ibadah yang paling Allah cintai dari ibadah Allah tidak lain adalah ibadah sholat. Nah, sebenarnya saya akan jabarkan juga amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah dalam kategori ibadah ghairul mahdhah, tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan udah 5 menit lagi, pas jam 6. Saya sampaikan aja lah, 5 menit cukup kali ya Pak ya. Biar ibadah mahdhah yang paling Allah cintai adalah ibadah sholat. Nah sekarang yang ibadah ghairul mahdhah atau ibadah yang tidak terikat aturannya, kapanpun boleh kita lakukan. Ibadah yang bersifat hablum minan nas, ibadah kepada sesama makhluk. Itu apa amalan yang paling Allah cintai? Ada 3. Rasulullah pernah menyampaikan, dan ini langsung disampaikan oleh Allah. Uhibbus salasah, aku cinta kepada hambaku yang melakukan 3 hal ini. Sahabat bertanya, apa 3 hal yang disampaikan oleh Allah kepada engkau ya Rasulullah? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, uhibbu ahla shahah. Aku cinta kepada hambaku yang ringan tangan, senang berbagi, senang membantu orang lain. Orang yang begitu peka dengan kesulitan orang lain, itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan ada orang yang ibadahnya tidak terlalu baik, tapi peduli dengan sesama manusia. Allah muliakan, Allah berikan rahmatnya kepada orang ini karena kebaikan dia kepada sesama manusia. Ketidaksempurnaan ibadah dia akan ditutupi rahmat dari Allah karena dia mau dan peduli kepada sesama manusia dan senang membantu orang lain. Nih, ringan tangan. Ringan tangan itu kondisional ya Pak ya. Bukan hanya kalau kita ringan tangan berarti harus kita asumsikan dengan uang, materi. Enggak hanya itu. Ringan tangan itu bisa dengan tenaga kita. Dalam masjid ini kita pengen bantu pakai materi, tapi kita nggak punya uang. Kita hanya punya tenaga. Wah, lagi ngecor, kita manfaatkan tenaga kita. Saya punya fisik dong, bantuin tukang bawain semen segala macam. Itu namanya ringan tangan.
Ringan tangan itu bisa dengan materi kita, bisa dengan tenaga kita, dan bisa dengan ilmu kita. Paham ya Pak ya sampai di sini? Nah ini amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama. Lalu kemudian yang kedua apa? Setelah Allah cinta kepada hambanya yang senang membantu orang lain, senang berbagi kepada orang lain, mengenyangkan perut saudaranya. Dan yang kedua kata Rasulullah, uhibbul mutawaddiin, aku cinta kepada hambaku yang tawaddu, rendah diri. Pertanyaannya, kenapa Allah cinta kepada hambanya yang rendah hati? Jawabannya simpel, karena Allah benci sifat yang sebaliknya, yaitu sifat orang yang sombong. Kebalikannya rendah hati apa Pak? Sombong. Karena Allah sangat membenci dan memurkai dan melaknat orang-orang yang sombong, makanya Allah sebaliknya sangat mencintai orang yang rendah hati. Karena apa? Sombong itu kata Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaian kebesaran. Kalau Allah sombong pantas apa enggak Pak? Udah pantas saja udah kalau Allah yang sombong, udah enggak ada lagi tandingannya. Kalau Allah yang sombong pantas. Karena apa? Tidak ada yang sanggup menandingi Allah. Siapapun makhluknya, nggak ada yang bisa menandingi keperkasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pakaiannya Allah, maka Allah sangat membenci ketika ada hamba yang nggak mampu apapun kecuali hanya pertolongan dari Allah, dia menyombongkan dirinya di hadapan sesama manusia, apalagi sombong di hadapan Allah. Cukuplah iblis yang menjadi contoh makhluk Allah yang terlaknat, terkutuk, terhina gara-gara kesombongannya. Ibadahnya 80.000 tahun sia-sia gara-gara cuma sombong kepada Allah, nggak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Ini makanya yang harus kita kejar adalah jadilah kita pribadi yang rendah diri, jangan sombong dengan segala macam apapun yang kita miliki di dunia ini. Jangan kita sombong dengan kekayaan kita, jangan kita sombong dengan pangkat jabatan yang kita miliki selama ini. Karena percayalah, dua hal itulah yang akan banyak menjerumuskan manusia nanti masuk ke dalam neraka. Orang akan banyak masuk ke dalam neraka gara-gara harta, nggak amanah dengan harta. Dan yang paling banyak adalah orang yang paling tidak amanah dengan jabatannya. Diberikan tanggung jawab, diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia tidak mampu berlaku adil. Maka jutaan manusia yang di bawah naungannya nanti akan meminta pengadilan di hadapan Allah. Ini pemimpin kita zalim kepada kami, maka rakyat akan meminta keadilan di hadapan Allah. Seandainya ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Makanya mohon maaf Pak, orang dikasih jabatan itu berat Pak. Malah kadang-kadang kita ini kebalik. Kita ngeluarin duit, nyalek, begitu jadi apa yang keluar dari mulut kita? Bapak misalkan dia lagi pemilu nyalek Pak, udah ngelontorin duit banyak, begitu kepilih alhamdulillah jadi anggota DPR, apa yang keluar dari lisan Bapak? Apa? Alhamdulillahirabbil, alhamdulillah jadi akhirnya. Kita bersyukur kepada Allah. Padahal Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, bayangkan Pak, bukan anggota DPR lagi, khalifah. Khalifah itu setara dengan presiden lah kalau di kita ini zaman sekarang. Nggak nyalon malah dicalonkan, malah diangkat jadi presiden. Apa yang keluar dari lisan Umar bin Khattab? Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Malah yang keluar dengan sangat tegas, dengan meneteskan air mata. Apa kata Umar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah, seandainya dunia dan seisinya ini ditumpukan di pundakku, maka tidak akan mengalahkan tanggung jawabku menjadi seorang pemimpin ini. Malah kadang-kadang kita, ya Allah, syukur euforia, ngadain syukuran 3 hari 3 malam. Nanti jadi pemimpin belum tentu kita amanah. Makanya mohon maaf, RT, RW itu nanti masuk surganya belakangan. Ada Pak RT di sini. Masuk surganya belakangan. Karena apa? Hisabnya paling lama. Nah kalau kita yang nggak jadi apa-apa, enak Pak, cepat masuk surganya. Karena apa? Apa yang mau kita tanggung jawabkan? Cuma diri kita sendiri sama keluarga kita udah.
Tapi kalau pemimpin, rakyatnya nanti harus, nah, rakyat ini kamu haknya apa dari dulu kamu nggak berikan? Kamu dulu bikinin KTP ini, kamu ngerti nggak duitnya? Nilep nggak duitnya dari pembuatan KTP? Misalkan seperti itu. Diteliti semua harta yang kita dapatkan. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapatkan dari mana dan kau belanjakan untuk apa? Itu makanya yang kedua, sadarlah diri kita sebagai hamba Allah yang lemah. Maka ketika kita diberikan amanah oleh Allah, maka sadarlah semua itu hanya sekedar titipan dari Allah. Jangan membuat diri kita sombong. Dan yang terakhir, amalan yang paling dicintai oleh Allah tidak lain adalah uhibbut taibin. Kodrat kita sebagai manusia sering melakukan perbuatan dosa dan salah, maka akhiri semua perbuatan dosa itu dengan kita bertaubat kepada Allah. Ini amalan yang paling Allah cintai, karena kita menyadari kita manusia selalu melakukan perbuatan salah. Sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah mereka yang ingat dengan kesalahannya, sadar dengan kesalahannya, dan buru-buru bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mampu untuk melakukan tiga hal ini, sehingga Allah akan memuliakan derajat kita nanti di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang ditinggikan derajat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa berlomba-lomba untuk meningkatkan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan dari hari ke hari semakin meningkat kebaikan kita dan semakin kita bisa menjalin hablum minan nas, berhubungan baik kepada sesama manusia dan menyempurnakan hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila qawmi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.